Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Syaputra. Dengan NPM B1A02300, saya berasal dari kelas D, Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Di sini saya akan memaparkan pembahasan materi dengan judul buku Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia, Perbandingan HIR dan KUHP. Adapun tujuan saya dalam pembuatan tugas ini adalah menambah ilmu dan wawasan serta agar kita mengetahui perbedaan antara hukum pidana lama HIR dan yang baru KUHP mengenai alat-alat bukti seperti saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Sumber yang saya ambil adalah buku Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia karya Dr. Flora Dianti, AMD, SH, MH, ASIARP, CLA, CPM. Ya, di sini saya membacakan materi dari bab 3 dan bab 4 dari buku tersebut. Bab 3. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Hukum Pembuktian Indonesia. Ringkasan sistem peradilan pidana inkusitor dan akusator. Sistem peradilan pidana secara umum dikenal memiliki dua model. Perkembangan utama yaitu inkusator berasal dari hukum Eropa kontinental dan akusator berakar pada hukum Anglo-Saxon. Perkembangan modern menunjukkan bahwa kedua model ini telah saling mempengaruhi dan berbaur menjadi kombinasi. Model inkusator. Model inkusator yang berakar di Eropa kontinental seperti Prancis, Jerman, Skandinavia berasumsi bahwa kebenaran dan bukti harus ditemukan melalui prosedur penyidikan. Prioritas utama sistem ini adalah pencarian kebenaran secara objektif. Yang pertama, pengumpulan bukti. Pengumpulan alat bukti menjadi tanggung jawab jaksa atau hakim komisaris dibantu oleh penyidik. Mereka mencari alat bukti yang memberatkan maupun meringankan tersangka atau terdakwa. Yang kedua, proses persidangan. Sidang cenderung singkat, informal, dan tidak memiliki hakim juri. Hakim atau majelis hakim harus netral dalam memeriksa perkara dan memiliki akses penuh ke berkas acara pemeriksaan BAP. Fokusnya pada BAP di mana keterangan saksi sangat dominan dan jarang ada kesempatan uji silang cross examination secara langsung oleh pihak. Yang ketiga adalah deskripsi penuntutan. Deskripsi jaksa cenderung sempit atau terbatas, sejalan dengan asal legalitas yang mengharuskan perkara dituntut apabila alat buktinya memadai. Model ini tidak mengenal lembaga plea of guilty, mengaku bersalah. Yang keempat, peran korban. Peran korban atau saksi. Korban lebih besar di tahap investigasi, bahkan dapat terlibat dalam pemeriksaan oleh hakim komisaris dan memiliki status independen di persidangan untuk mengajukan pertanyaan dan mencari kompensasi. Model akusator. Model akusator yang berlaku di negara-negara common law seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia berpegang pada prinsip keseimbangan antara kedua belah pihak, quality of the arms di depan pengadilan. Model ini lebih menjamin dan mencegah kemungkinan terjadinya orang tidak berdosa menerima hukuman yang keliru. Yang pertama adalah pengumpulan bukti. Pengumpulan alat bukti diserahkan kepada kedua belah pihak, polisi atau jaksa di satu sisi dan tersangka atau terdakwa pembela di sisi yang lain. Yang kedua adalah proses persidangan. Persidangan bersifat adversarial, bermusuhan, dan melibatkan juri atau hakim yang netral. Jaksa dan pengacara menyajikan kasus di depan pengadilan. Penentuan kebenaran didasarkan pada bukti eksklusif yang diterima selama persidangan dengan penekanan pada uji silang cross examination untuk menguji keabsahan bukti. Yang ketiga, deskripsi penuntutan.
Diskresi jaksa luas memungkinkan penyelesaian perkara tanpa persidangan jika alat buktinya tidak memadai atau melalui lembaga pengakuan bersalah, plea of guilty. Yang keempat adalah peran korban. Peran korban atau saksi, korban cenderung terbatas, terutama dalam tahap pra-persidangan. Berfungsi sepenuhnya sebagai saksi belaka di persidangan, kedua pihak mengawasi proses persidangan dan saksi-saksi ditentukan oleh mereka. Materi ini dibuka dengan diskusi mengenai berbagai upaya klasifikasi keluarga hukum di dunia yang menunjukkan keragaman pandangan para ahli seperti S. Main yang membagi atas Romawi, Anglo-Saxon, Slavia, dan Islam, atau Armijon, Knoll, dan Wolff yang menentang kriteria tersebut dan membedakan antara sistem kontinental dan Anglo-Saxon berdasarkan substansi, sumber, dan unsur umum. Menghasilkan tujuan keluarga hukum Prancis, Jerman, Skandinavia, Inggris, Rusia, Islam, dan Hindu. Sementara itu, René David menggunakan kriteria ideologi dan teknik sistem, menghasilkan pembagian seperti Romawi Jerman, Common Law, dan Sosialis di samping sistem yang terlepas. Meskipun demikian, pasca Perang Dingin dan globalisasi, sistem hukum pidana modern cenderung disederhanakan menjadi dua model utama, yaitu sistem inquisitoire identik dengan civil law dan Eropa kontinental, dan sistem accusatoire identik dengan common law dan Anglo-Saxon. Indonesia sendiri, seperti banyak negara lain, dikategorikan menganut sistem campuran yang dibuktikan oleh adopsi elemen-elemen dari kedua model, seperti practice cross examination langsung oleh para pihak dalam persidangan. Sistem inquisitoire berakar di Eropa kontinental sejak abad ke-13, bercirikan proses penyelidikan yang rahasia, peran hakim komisaris yang aktif dan dominan dalam menentukan kebenaran material, serta memiliki akses penuh ke berita acara pemeriksaan atau BAP. Fokus utama sistem ini adalah memperoleh pengakuan yang pada masa lalu dilakukan secara paksa. Persidangan biasanya pendek karena sangat bergantung pada BAP dan hakim wajib memberikan penjelasan hukum yang rinci atas putusannya. Sebaliknya, sistem akusatoire berkembang di Inggris dan Amerika Serikat, didasarkan pada persidangan yang adversarial atau kontradiktoris di hadapan hakim atau juri yang netral, di mana proses penemuan kebenaran ditegakkan melalui pertarungan argumen dan bukti antara jaksa penuntut umum dan pengacara pembela. Dalam sistem ini, beban pembuktian mutlak berada di tangan jaksa dan kebenaran ditegakkan melalui mekanisme cross examination yang ketat. Meskipun terjadi konvergensi global, materi ini menggarisbawahi 5 perbedaan fundamental yang memisahkan kedua sistem dan hukum acara pidana. Yang pertama, pengumpulan bukti, di mana akusatoire menyerahkan pada pihak-pihak, sedangkan inquisitoire membebankannya pada otoritas. Yang kedua, keadilan pra-persidangan, di mana akusatoire menjamin keadilan dengan menganggap sidang sebagai satu-satunya forum penentu kebenaran sehingga menghindari praduga bersalah. Yang ketiga, diskresi penuntutan, di mana akusatoire memiliki diskresi jaksa yang luas, bahkan memungkinkan penyelesaian melalui plea of guilty, berbanding terbalik dengan inquisitoire yang menganut asas legalitas wajib menuntut, meskipun kini mulai diimbangi dengan perkembangan restoratif justice. 4. Ciri persidangan, di mana akusatoire menempatkan hakim sebagai pengawas dan cross examination langsung diperbolehkan, berbeda dengan hakim inquisitoire yang dominan dan mengendalikan jalannya persidangan. Yang kelima, peran korban, di mana korban dalam akusatoire hanya berstatus saksi biasa, sedangkan inquisitoire memberikan status lebih independen, bahkan hak mengajukan pertanyaan demi kepentingan ganti rugi. Dalam konteks pembuktian di Indonesia yang merupakan bagian integral dari SPP di Indonesia,
Sistem yang dianut oleh sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang Negatif Waterlich sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP. Sistem ini mengharuskan hakim menjatuhkan pidana hanya apabila didukung oleh sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah. Alat-alat bukti yang sah secara limitatif disebutkan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang keseluruhannya memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Dengan demikian, SPP di Indonesia mencerminkan perpaduan model yang menggabungkan perbatasan alat bukti. Dasar-dasar hukum acara pidana. Hukum acara pidana berfungsi sebagai mekanisme pelaksanaan hukum pidana material, mengatur bagaimana negara melalui aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim harus bertindak untuk mencari dan menemukan kebenaran material, kebenaran yang sesungguhnya mengenai suatu tindak pidana, serta melaksanakan putusan hakim. Tujuan utama HAP ini adalah menjamin hak asasi manusia tersangka atau terdakwa sambil tetap menegakkan keadilan. Dalam konteks Indonesia, sumber HAP adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Secara filosofis menerapkan sistem campuran mengambil unsur-unsur terbaik dari kedua sistem hukum dunia. KUHP menganut asas penting termasuk praduga tak bersalah yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. 2. Hukum pembuktian di Indonesia. Bagian krusial dari materi ini adalah hukum pembuktian yang diatur pada pasal 183 KUHP yang menetapkan sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang Negatif Waterlich. Ini adalah sistem hibrida yang menyeimbangkan 2 elemen. Yang pertama adalah pembatasan alat bukti oleh undang-undang, dan yang kedua adalah keyakinan hakim, unsur conviction rational. Seseorang hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila didukung oleh minimal 2 alat bukti yang sah dan hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah. Alat-alat bukti yang sah di Indonesia bersifat limitatif dan diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu keterangan saksi, bukti utama yang merupakan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi. Yang kedua adalah keterangan ahli, pendapat yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus. Yang ketiga adalah surat, dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum. Yang keempat adalah petunjuk, pembuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Keterangan terdakwa, pengakuan atau keterangan yang disampaikan oleh terdakwa di persidangan. Prinsip lain yang dibahas adalah pembuktian bebas, free bewitch, yang dianut oleh HAP lama, HIR atau RIB, di mana hakim bebas menilai alat bukti tanpa dibatasi undang-undang. Selama ini ia memperoleh keyakinan KUHP telah meninggalkan sistem ini dan beralih ke negatif Waterlich untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih pasti bagi terdakwa. 3. Perbandingan sistem ikusatoir dan akusatoir adalah materi ini secara rinci membandingkan karakteristik kedua sistem menjadi akar dari HAP modern. Sistem ikusatoir atau civil law, penyelidikan rahasia, proses awal bersifat tertutup, hakim aktif, hakim komisaris dominan dalam mencari kebenaran dan memiliki akses penuh terhadap BAP, berberita acara pemeriksaan. Tujuan mendapatkan pengakuan sebagai bukti yang kuat. Persidangan cenderung singkat karena putusan sangat bergantung pada BAP. Deskripsi penuntutan menganut asas legalitas. Setiap tindak pidana harus dituntut. Resiko berpotensi tinggi menimbulkan praduga tak bersalah.
praduga bersalah karena ketergantungan pada BAP yang disusun tanpa pengawasan ketat. Sistem akusator, common law. Penyelidikan polisi dilakukan oleh pihak yang tidak netral. Hakim netral. Hakim atau juri berperan sebagai wasit atau referee dan harus netral, tidak memiliki pengetahuan awal kasus. Persidangan adversarial. Kebenaran ditemukan melalui pertentangan argumen antara jaksa dan pembela. Pembuktian. Beban pembuktian total pada jaksa dengan penemuan kebenaran melalui cross examination, uji sidang langsung. Deskripsi penuntutan. Menganut asas oportunitas, jaksa dapat menuntut atau tidak menuntut yang memungkinkan praktek plead of guilty. Keunggulan, menjamin keadilan pra persidangan karena persidangan adalah satu-satunya forum penentu kebenaran sejalan dengan asas praduga tak bersalah. 4. Konvergensi perbedaan krusial meskipun sistem kini menunjukkan konvergensi adopsi elemen dari sistem lain seperti Indonesia yang memungkinkan cross examination langsung. Perbedaan fundamental tetap ada, terutama dalam 5 aspek. Yang pertama adalah pengumpulan bukti. Akusator diserahkan pada pihak inkusator ditugaskan kepada penuntut atau hakim komisaris. Keadilan pra persidangan. Akusator dianggap lebih menjamin keadilan pra persidangan karena trial adalah penentu kebenaran. Deskripsi penuntutan. Perbedaan dasar antara prinsip legalitas inkusator dan oportunitas akusator. Ciri persidangan. Hakim akusator mengawasi hakim inkusator mendominasi meskipun KUHP memungkinkan cross examination langsung. Peran korban di ikusator memiliki status yang lebih aktif dan independen, termasuk hak menuntut ganti rugi. Secara keseluruhan, materi tersebut menegaskan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHP adalah model campuran yang berupaya mengambil kekuatan inkusator demi mencapai keadilan material dengan tetap melindungi hak-hak dasar terdakwa. Inti dari keseluruhan proses HAP terletak pada proses hukum pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP yang menganut sistem negatif menurut Undang-Undang Negatif Waterlitz. Sistem pembuktian ini bersifat hibrida, mengharuskan terpenuhnya 2 syarat kumulatif ya agar hakim dapat menjatuhkan adanya minimal 2 alat bukti sah yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang, dan yang kedua adalah adanya keyakinan hakim bahwa tidak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Pengakuan maupun penyangkalan di muka sidang dengan membatasi jenis alat bukti yang sah. Sistem ini menghindari bahaya pembuktian bebas free bewitch yang dianut oleh HAP lama, HIR atau RIB, di mana hakim terlalu bebas menilai segala hal sebagai bukti yang berpotensi melanggar hak terdakwa. Sebaliknya, dengan tetap mensyaratkan keyakinan hakim, sistem ini mencegah hakim untuk menghukum dengan berdasarkan kelengkapan administrasi bukti formal semata. Lebih lanjut, materi ini juga merinci perbedaan prinsipil antara sistem inkusator dan akusator pasca konvergensi dalam 5 aspek utama. Pertama, mengenai pengumpulan bukti, di mana akusator menyerahkan tanggung jawab bukti kepada kedua pihak yang bersaing, sementara inkusator membebankannya kepada otoritas penuntut atau hakim. Kedua, mengenai keadilan pra persidangan. Akusator dinilai lebih menjamin keadilan karena persidangan menjadi satu-satunya penentu kebenaran. Berbeda dengan inkusator yang resiko praduga tak bersalahnya lebih tinggi akibat fokus pada BAP yang disusun secara tetap. Ketiga, mengenai deskripsi penuntutan, di mana akusator menganut asas oportunitas yang memberikan deskripsi jaksa luas untuk tidak menuntut, misalnya melalui plead of guilty. Kontras dengan inkusator yang menganut asas legalitas, wajib menuntut.
Meskipun kini muncul adopsi restoratif justice. Keempat, mengenai ciri persidangan, akusator menempatkan hakim sebagai pengawas yang netral, sementara inkusator menempatkan hakim sebagai figur yang dominan yang aktif mengarahkan sidang. Kelima, mengenai peranan korban, di mana sistem inkusator memberikan peran yang lebih aktif, status yang independen bagi korban termasuk hak untuk menuntut ganti rugi dibanding dengan akusator yang membatasi korban hanya sebagai saksi. Dengan demikian, HAP di Indonesia adalah sintesis antara kebutuhan negara akan penemuan kebenaran material dan tuntutan konstitusional akan perlindungan hak asasi manusia. Ya, di sini saya akan membacakan bab 4 yang berjudul Perkembangan Hukum Pembuktian di Indonesia. Tinjauan mendalam hukum pembuktian pidana di Indonesia. Hukum pembuktian merupakan serangkaian ketentuan yang mengatur alat bukti, barang bukti, dan beban pembuktian dalam proses peradilan pidana, yang pada intinya bertujuan untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa hukum. Meskipun kata evidence, informasi yang memberikan dasar keyakinan, dan proof, hasil akhir proses evaluasi evidence, sering diterjemahkan sama, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Di Indonesia, hukum pembuktian secara historis diatur dalam HIR dan kini dalam KUHP yang menerapkan sistem pembuktian negatif Waterlich. Sistem ini mensyaratkan dua hal kumulatif untuk menghukum terdakwa. Yang pertama, adanya minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan yang kedua adalah keyakinan hakim. Ketentuan ini yang tertuang dalam pasal 183 KUHP menolak sistem keyakinan hakim tanpa dasar undang-undang confiscation in time, dan juga menolak sistem hanya berdasarkan bukti formal tanpa keyakinan hakim positif Waterlich, alat bukti dan barang bukti. KUHP secara limitatif menetapkan 5 jenis alat bukti yang sah. Yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, keempat petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Pembatasan ini adalah cerminan dari filosofi pembentukan undang-undang yang mengutamakan kualitas pembuktian dan penegakan asas praduga tak bersalah, serta menghindari praktek yang merugikan terdakwa. Hal ini berbeda dengan HIR yang dianggap memiliki pengaturan alat bukti yang lebih luas, termasuk adanya pengakuan yang berpotensi menimbulkan ekses. Selain alat bukti, dikenal pula konsep barang bukti, physical evidence atau barang bukti. Para ahli seperti William R. Bell membagi bukti menjadi 7 kategori, termasuk real evidence atau physical evidence. Namun dalam konteks hukum pidana Indonesia, barang bukti yang merupakan objek fisik yang berkaitan dengan kejahatan tidak dianggap sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Berdasarkan KUHP, fungsi barang bukti adalah untuk melengkapi atau menambah keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa, sehingga perannya sama dengan bukti tidak langsung. Singkatnya, baik alat bukti maupun barang bukti semuanya harus mengarah pada pembentukan keyakinan hakim bahwa perbuatan pidana benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa. Sistem pembuktian dan filosofi. Perbedaan antara HIR dan KUHP terletak pada detail pengaturan dan pembatasan alat bukti. KUHP yang lahir dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 secara tegas membatasi jenis alat bukti yang sah, bertujuan untuk mencegah seseorang hanya berdasarkan satu alat bukti atau tanpa keyakinan hakim. Filosofi mendasar KUHP adalah negatif Waterlich yang merupakan perwujudan dari asas praduga tak bersalah, menempatkan kewajiban pembuktian pada penuntutan umum. Syarat formal keterangan saksi seperti yang diatur dalam pasal 160 ayat 3 KUHP adalah bahwa keterangan saksi harus diberikan di bawah sumpah. Hanya dapat dinilai sebagai petunjuk keterangan saksi yang dibacakan dari berita acara pemeriksaan. Penyidik di depan persidangan hanya diperbolehkan jika saksi berhalangan hadir seperti meninggal, jauh tempat tinggalnya, tidak dipanggil menghadap. Dan keterangan tersebut harus di bawah sumpah penyidik untuk memiliki kekuatan penuh. Secara keseluruhan, materi ini menunjukkan evolusi hukum pembuktian pidana dari HIR dan KUHP yang menekankan pada sistem negatif Waterlich dan persyaratan yang ketat, material dan formal.
Untuk keterangan saksi, terutama mengenai prinsip kesaksian berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri, sambil mengakui adanya perkembangan jurisprudensi untuk mengakomodasi kasus-kasus khusus demi tercapainya keadilan substantif. Keterangan saksi. Dalam keterangan saksi, terdapat perbedaan signifikan antara HIR dan KUHP, terutama pada syarat sah dan pengecualian. KUHP pasal 185 membagi syarat sah menjadi formal dan material. Syarat formal mewajibkan keterangan saksi harus diberikan di bawah sumpah dan disampaikan di sidang pengadilan. Syarat material menekankan bahwa keterangan harus mengenai peristiwa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri, dan bukan pendapat maupun perkiraan dari saksi. Sementara HIR juga mensyaratkan di muka sidang dan di bawah sumpah pasal 259 HIR, namun memiliki pengecualian yang lebih luas mengenai pengecualian saksi untuk mengundurkan diri. Baik HIR maupun KUHP memberlakukan pengecualian relatif berdasarkan hubungan kekeluargaan atau perkawinan. Alat bukti surat. Dalam perbandingan alat bukti surat, HIR pasal 304 HIR membagi surat menjadi surat umum dan surat khusus. Sementara KUHP pasal 187 mengatur 4 kategori surat yang dapat menjadi alat bukti, yaitu surat yang sengaja dibuat bukan untuk pembuktian, surat yang sengaja dibuat untuk pembuktian seperti akte, surat yang sengaja diminta untuk pembuktian seperti keterangan ahli, dan surat lainnya. KUHP secara eksplisit membedakan surat diberikan di bawah sumpah dan tidak di bawah sumpah, namun tetap merujuk pada ketentuan pembuktian surat dalam hukum acara perdata. Kekuatan pembuktian surat baik HIR pasal 296 dan 298 maupun KUHP bersifat bebas, yang berarti tidak ada alat bukti yang tidak memiliki kekuatan bahwa tidak adanya alat bukti yang memiliki kekuatan memaksa. Keterangan ahli. Mengenai keterangan ahli, KUHP mengakui keterangan ahli sebagai alat bukti tersendiri yang didefinisikan sebagai pendapat berdasarkan keahlian seseorang. Keterangan ahli dalam KUHP harus mengenai hal-hal yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri, serta memiliki hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Sama seperti saksi biasa, namun dibedakan dari segi sumbernya, yaitu keahlian. Pentingnya keterangan ahli semakin meningkat seiring kemajuan teknologi, di mana keahlian digunakan untuk menganalisis real evidence atau physical evidence dalam rangka mencari kebenaran material. Meskipun demikian, dalam prakteknya KUHP tidak mewajibkan formalitas pendidikan atau sertifikat bagi seorang ahli, dan hakim dapat menyimpulkan keahlian seseorang sepanjang keahlian tersebut dibutuhkan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana, yang membedakan dengan persidangan di masa HIR. Keterangan terdakwa dan pengakuan. Di masa HIR, alat bukti dikenal dengan istilah pengakuan terdakwa, confession evidence, yang memiliki nilai pembuktian kuat. Pengakuan dianggap sah dan berpotensi memperkuat alat bukti lain jika memenuhi syarat, yaitu diberikan atas kehendak sendiri, bebas dari paksaan, diberikan di muka pengadilan, serta dengan pemberitahuan tentang kejahatan dan akibatnya, serta diberikan dengan tegas. Pengakuan di HIR bahkan bisa dianggap cukup sebagai alat bukti jika didukung oleh petunjuk. Meskipun pengakuan tersebut hanya bernilai sebagai alat bukti petunjuk, bukan bukti yang sah, namun pasal 308 HIR yang mengatur bahwa pengakuan yang dibantah atau tidak selaras dengan hal yang diketahui tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah. Filsafat KUHP berbeda secara fundamental karena menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, KUHP tidak mengenal istilah pengakuan terdakwa, tetapi menggunakan istilah keterangan terdakwa di dalam pasal 189 ayat 1 KUHP. Keterangan ahli. Perkembangan paling signifikan terjadi pada alat bukti keterangan ahli.
Meskipun ahli sudah dikenal, KUHP secara eksplisit memasukkannya sebagai alat bukti yang sah. Pasal 184 ayat 1 dan huruf B KUHP yang menunjukkan kemajuan seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pembuktian yang semakin kompleks. Ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kepandaian atau keahlian khusus, baik teoritas maupun praktis, yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Menurut Handoko Joyoputranto, ahli dibedakan menjadi 3 jenis. Deskundig, memberikan pendapat ahli tanpa pemeriksaan. Getuig deskundig, saksi ahli mengemukakan fakta dan pendapat berdasar pemeriksaan barang bukti. Dan zakundig, menerangkan persoalan yang dapat dipelajari oleh hakim. Keterangan ahli dalam KUHP, baik lisan maupun tertulis, visum et referendum, dianggap sebagai alat bukti surat. Pasal 187 huruf C KUHP. Nilai kekuatannya adalah bebas, yang berarti hakim tidak terikat untuk menerima sepenuhnya, melainkan harus netral dan tidak memihak, serta harus disertai alat bukti pasal 185 ayat 2 KUHP yang menegaskan kembali prinsip negatif waterlich yang dianut KUHP. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan di dalam bab 3 dan bab 4 ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.